Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aziza dari Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan nomor induk mahasiswa 2420002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi placement tes BTQ mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN IAIN Pekalongan tahun 2020. Video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah tata cara wudhu, niat dan juga doa setelah wudhu. Kemudian ada bacaan dan gerakan ruku, ada bacaan doa kunut, bacaan sujud dan gerakan sujud, kemudian ada bacaan dan gerakan tasyahud akhir. Sedangkan pada bagian kedua nanti ada pembacaan Quran Surah Maryam dan kita akan menganalisa apa saja sih hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surah Maryam tersebut. Langsung saja kita tonton videonya. Berikut saya akan memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan. Pastikan sela-sela jari juga ikut terbasuh sambil membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur sebanyak 3 kali dan buang air ke sebelah kiri. Gerakan selanjutnya adalah menghirup air menggunakan hidung atau disebut juga dengan istinshaq sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya adalah membasuh muka, seluruh bagian muka agar terkena air sambil membaca niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Membasuh muka sebanyak 3 kali dan selanjutnya adalah membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali juga. Pertama dimulai dengan tangan kanan, kemudian dilanjutkan tangan kiri sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya adalah membasuh rambut atau bagian kepala dari depan ke belakang sebanyak 1 kali, namun bisa juga membasuh sebagian kepala saja sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya adalah membasuh telinga dengan cara jari telunjuk kita masukkan ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari kita digerakkan dari bawah ke atas sebanyak 3 kali juga. Dan gerakan terakhir adalah bagian kaki. Membasuh bagian kaki dari kaki sebelah kanan dulu sebanyak 3 kali, pastikan sela-sela jari juga ikut terbasuh. Basuh kaki sampai dengan di atas mata kaki. Begitulah tata cara wudhu yang baik dan benar. Doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Berikut saya akan memperagakan gerakan ruku dan bacaannya, bacaan doa kunut, gerakan sujud dan bacaannya, serta yang terakhir ada gerakan tasyahud akhir dan juga bacaannya. Yang pertama ada gerakan ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah.
membaca i'tidal dan kemudian dilanjutkan dengan membaca doa qunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izzu man 'adait tabarakta wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Jangan lupa membaca takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali dan bangun, takbir lagi, langsung kepada tasyahud akhir. Berikut bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan tasyahud akhir dapat ditambah bagian akhirnya sesudah fil alamina innaka Hamidum Majid dengan doa agar terhindar dari fitnah dajjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idza nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'admu minni wa shata'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya saya akan membahas hukum bacaan mat yang ada pada Quran Surah Maryam ayat 1 sampai dengan 4. Yang pertama ada pada ayat ke-1 yang berbunyi kaf ya ain shad. Pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan mat lazim mukhaffaf hafi, di mana ada huruf mat pada awal ayat atau awal surah. Kemudian hukum bacaan yang kedua itu ada pada kata dzikrur rahmati. Pada ayat kedua itu ada kata dzikrur rahmati, ada huruf ro berharokat dhamma dan berharokat fathah, itu termasuk ke dalam hukum bacaan ro tafkhim atau ro yang dibaca tebal. Hukum bacaan yang ketiga itu terdapat masih pada ayat kedua, itu pada kata abda, rabbika abda, ada huruf ba sukun, termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah sugro. Kemudian ada
kata abdahu itu termasuk ke dalam hukum bacaan yang keempat, yaitu mad silah qasirah, karena ada huruf hadhamir yang didahului dengan huruf hijaiyah berharokat fathah. Kemudian hukum bacaan yang kelima itu ada pada ayat ketiga awal ayat, yaitu pada kata idnada. Pada huruf nun itu ada harokat fathah bertemu dengan alif, maka termasuk ke dalam hukum bacaan mad tabi'i yang dibaca panjang 2 harokat. Kemudian pada kata rabbahu itu termasuk ke dalam mad silah qasirah. Bacaan yang keenam yaitu adalah mad silah qasirah, karena ada huruf hadhamir yang didahului huruf hijaiyah berharokat fathah. Kemudian hukum bacaan yang selanjutnya itu ada pada kata nidaan khafiyya. Nidaan termasuk ke dalam hukum bacaan mad wajib mutasil yang dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Kemudian yang ke-8 itu ada pada ayat keempat awal ayat, yaitu qala rabbi. Pada huruf qaf itu ada harokat fathah yang bertemu dengan alif, maka dibaca panjang 2 harokat dan termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian pada kata inni termasuk ke dalam hukum bacaan mad tabi'i juga, karena ada harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian pada kata wahanal azmu, al-azmu itu termasuk ke dalam hukum bacaan alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, karena alif lamnya dibaca jelas bertemu dengan huruf ain atau huruf qamariyah. Kemudian pada kata minni itu ada nun berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Hukum bacaan yang selanjutnya itu ada pada kata washta'ala ar-ra'su. Ar-ra'su termasuk ke dalam hukum bacaan alif lam samsiyah, karena ada alif lam yang tidak dibaca atau dimasukkan langsung ke dalam huruf ro yang bertasydid itu. Kemudian pada kata syaibau walam ada huruf ba berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu yang termasuk ke dalam hukum bacaan idgham biguna. Kemudian ada kata walam akum bidu'a. Walam akum, walam mim sukun bertemu dengan alif itu termasuk ke dalam hukum bacaan idhar syafawi. Kemudian ada akum bidu, nun sukun bertemu dengan ba termasuk ke dalam hukum bacaan iqlab. Yang terakhir ada pada kata bidu'aika, ada huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, termasuk ke dalam hukum bacaan mad wajib mutasil yang dibaca panjang 6 harokat. Terima kasih. Begitulah sekian video dari saya untuk memenuhi tugas placement tes BTQ mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN IAIN Pekalongan tahun 2020 bagian 1 dan 2 telah terlaksana. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.